Oke, salam kenal dari Om Bejo di sini. Oke, bagi Bejo lover semuanya, selamat berjumpa kembali atau misalkan selamat bergabung ya di komunitas kita, komunitas kami bersama www.sibejo.com. Jadi, nah ini salah satu media buat kita untuk membantu lo semuanya dalam belajar fisika, juga dalam menyiapkan lo semuanya untuk mempersiapkan ujian, entah itu ujian nasional atau ujian masuk perguruan tinggi. Jadi, nah bab pertama di fisika, sebelum kamu bisa jauh tentang bab-bab berikutnya, nah ini salah satu bab yang paling penting, yang paling fundamental adalah besaran, satuan, dan dimensi kan ya. Jadi ini bab pokoknya besaran. Jadi, nah yang akan kita pelajari di layar ini adalah subpokok bahasan mengenai besaran, satuan, dan dimensi. Oke, oke. Mohon maaf kalau misalkan apabila studionya masih bocor-bocor ya. Oke, kita kelanjutkan ke materinya. Oke, ada besaran, ada satuan, ada dimensi. Nah, mungkin besaran dan satuan kamu sudah tidak asing lagi apa itu besaran, apa itu satuan, karena kamu udah belajar dulu kenalan di fisika itu di SMP ya, bab pertama pasti bicara besaran sama satuan. Ingat di fisika ada dua besaran, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Oke, ntar ada beberapa besaran lagi, ada besaran vektor, ada besaran skala ya. Tapi untuk hari ini kita akan bahas sendiri besaran pokok atau besaran turunan. Di SMP ada berapa besaran turunan? Ada 7 ohm. Kalau di SMP, di SMA ada berapa gitu ohm? Ya tetap besaran pokok itu ada 7. Mau kuliah ntar kamu juga ntar tetap ada 7. Oke, kalau besaran turunan ada berapa ohm? Nah, yang namanya besaran turunan itu kan besaran yang diturunkan dari besaran pokok, jadi jumlahnya ya tak terhingga. Oke, nah sip. Kalau misalnya kan kamu lupa ingat, ya udah saya sediain aja tabelnya tuh. Nah, ketujuh besaran pokok ada masa, panjang, waktu, kuota arus, suhu, intensitas cahaya, sama jumlah zat. Kalau ini besaran tambahan aja ya. Nah, besaran turunan itu ya diturunkan dari ketujuh besaran pokok ini, misalkan masa sama panjang, waktu sama waktu, atau dan lainnya. Satuannya ini udah saya bikin satuannya harus dalam internasional ya, artinya harus kita samakan dengan negara-negara lain di bumi ini ya. Oke, oke. Nah, sekarang nambah karena kamu udah kelas 1 SMA. Oke, berarti nambah nih apa yang saya bikin kolomnya itu tentang dimensi. Oke, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang dimensi. Apa sih Om dimensi itu? Yaitu mas simbol simbol aja dari satuan ke dimensi. Jadi masa simbolnya, satuannya kan tadi kilogram, nah dimensinya M, panjang satuannya meter, dimensinya gitu kan ya, mass, long, time gitu kan ya, dan seterusnya. Nah, sebelum kita baca, sebelum kita bicara banyak tentang apa itu dimensi, ya kenalan dulu yuk yang namanya dimensi itu apa sih Om? Nah, terus buat apa sih Om? Nah, oke, ya udah saya kasih kasih apa namanya, contekannya aja. Artinya yang namanya dimensi itu adalah fungsinya untuk apa yo? Oke, betul, untuk ngecek nih. Kok untuk ngecek Om? Ngecek apa? Ngecek benar atau salah nih, atau tidak ya. Benar atau tidaknya suatu persamaan. Oke, atau kalau di kita berarti ya suatu rumus gitu ya. Nah, jadi benar atau enggaknya ya kita bisa ngecek dari dimensi. Oh, berarti kalau yang namanya dimensi ya itu buat ngecek benar atau enggaknya suatu rumus. Kalau misalkan ruas kirinya satuannya sama dengan ruas kanan ya berarti persamaan itu ya benar. Kalau misalkan satuan sebelah kirinya tidak sama dengan ruas satuan sebelah kanan berarti rumusnya ya salah. Oke, oke, sip. Oke, biar misalkan kita lebih jelasnya ya udah saya kasih contohnya aja deh. Oke, biar kamu lebih jelas. Contoh nih, oke, kita pakai besaran turunan. Oke, karena besaran pokok kan ini ya. Nah, salah satu besaran turunan yang paling sederhana itu adalah kecepatan deh. Oke, kecepatan. Oke, apa sih Om kecepatan itu? Nah, saya yakin kamu udah kenal di kehidupan sehari-hari yang namanya kecepatan itu kan jarak yang ditempuh setiap selang waktu kan ya. Oke, berarti boleh kamu simpulkan jarak tiap waktu atau S dibagi T. Nah, langkahnya yang akan kita bahas itu satu persatu. Kamu ketika ditanya dimensi kecepatan itu adalah, nah, kamu tulis itu persamaan nih, V itu S dibagi T. Kamu simbolkan, oh ini T buat persamaan. Biar gurunya ngerti, yang nyonteknya juga enak gitu kan ya. Oke, ini persamaannya. Oh, kalau kamu udah tahu persamaannya, ya kamu tulis satuannya. Nah, satuan jarak itu kan apa? Meter Om. Betul. Satuan waktu itu apa? Sekon Om. Ya udah, berarti ini buat satuan. Nah, gitu. Artinya ya udah kamu tinggal kasih dimensinya ntar.
Dimensi dari meter itu L kan ya. Nah, dimensi dari sekon itu waktu. Karena waktunya di bawah, berarti kalau naik ke atas jadi L T min 1. Nah, ini baru dikatakan dimensinya. Oke. Oke, itu kan gampang. Artinya kamu urutin dulu nih kecepatan itu persamaannya apa, baru tentuin satuannya, baru tentuin dimensinya. Oke, Om, lanjut Om. Yang sedikit rumit apa Om? Temannya kecepatan misalkan itu apa? Oh iya Om, saya tahu tahu percepatan atau bahasa Inggrisnya apa? Acceleration ya. Nah, makanya disimbolkan oleh huruf A. Apa sih akselerasi itu? Ya akselerasi itu kan perubahan kecepatan tiap selang waktu kan ya. Nah, ada yang dipercepat, ntar ada yang diperlambat. Artinya kecepatannya berubah. Oh, berarti rumusnya ya ini. Ya, kamu tulis ya ini teh persamaannya. Oh, C itu persamaannya. Ingat, nah, kamu bikin udah tahu persamaannya, satuannya. Oke, satuan kecepatan apa? Ya tadi, meter per sekon. Oh, berarti meter per sekon dibagi lagi sama sekon. Ya boleh kamu sederhanakan berarti meter per sekon kuadrat kan ya. Oke, ini apanya Om? Oh, betul. Ini adalah satuannya. Satuan. Tuh, berarti kamu udah dapat dimensinya. Satuannya meter per sekon kuadrat. Berarti dimensinya satuan meter itu kan dimensi meter L. T-nya pangkat awalnya di bawah plus 2 berarti naik ke atas jadi min 2. Nah, itu kita sebut apa? Dimensinya. Jadi sama jadi urutan ngerjainnya ya. Persamaan, satuan sama dimensi. Om, saya pengen ganti warna biru boleh? Boleh, sok. Nah, sekarang kita cari ya masih di sini ada nih. Oke, misalkan kamu pengen nyari apa? Saya pengen nyari yang ada hubungannya sama percepatan, Om. Boleh, itu adalah gaya. Oke, gaya itu apa sih, Om? Gaya itu simbolnya bahasa Inggrisnya force, berarti simbolnya F kan ya. Gaya, loba gaya, banyak gaya. Oke, tapi yang namanya fisika, meskipun banyak gaya, nggak berlaku kok. Cerek, cerek. Ini F nih gaya. Yang banyak F itu kan di hukum Newton kamu udah tahu. M dikali A, betul? Ya udah, pokoknya salah satu persamaannya yang kamu kenal aja. F itu misalkan M kali A, ada misalkan M kali G, boleh Om? Boleh. Misalkan F, saya pengennya di gaya kulom itu kakiku rorombeheun, ya boleh silakan. Pokoknya salah satu besaran gaya ya persamaannya satu aja. Ntar sama dimensinya ya pasti sama. Oke, satuan gaya kan Newton ya. Atau misalkan M kali A persamaannya nih, kamu tulis dulu ini adalah samaannya. Satuannya Om, satuan massa kilogram, betul. Satuan percepatan ini kan tuh tinggal nyontek. Berarti satuan percepatan meter per sekon kuadrat. Oke, nah ini apanya yuk? Betul ini satuan. Ya, sekarang tinggal tentuin dimensinya. Oh, saya tanda panahin ya. Nah, dimensi kilogram atau dimensi massa apa? Oh, M Om, betul. Ya udah kamu tulis M. Kemudian panjang T-nya pangkat 2 Om di bawah, naik ke atas jadi min 2. Ya sudah selesai. Ini apa? Oh, ini baru dimensi. Oke. Oke, kok gampang ya Om? Ya iya, emang gampang tuh. Oke, lanjut ke warna merah deh Om. Boleh. Nah, kamu pengen apa? Oke, yang masih ada hubungannya sama gaya Om apa ya? Bentar. Oh, usaha Om, usaha. Oh, siap, usaha. Usaha itu simbolnya apa? Bahasa Inggrisnya usaha itu kan work ya, work. Nah, atau kerja ya, usaha. Yang namanya usaha itu adalah gaya dikalikan sama perpindahannya. Jadi kalau kamu ngedorong pasti pindahkan ya. Artinya berarti kamu itu melakukan usaha. Ya sudah selesai nih. Selesai di mana Om? Ini baru persamaannya. Kamu tulis dulu. Ini teh persamaannya Kakak. Oke. Mana Kakak satuannya? Satuan gaya apa tadi? Ya ini. Oke, kamu tulis dulu satuan gaya meter. Meter apa? Kilogram, sorry. Satuannya ya. Nah, ini satuan gaya itu kan ini nih. Nah, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Dikali lagi S. Ingat S itu bukan kalau di sini jarak ya atau perpindahan. Berarti satuannya ya meter. Ya sudah, kalau kamu sederhanakan kilogram, nah, tulis lagi boleh. Meter kali meter berarti meter pangkat 2. S-nya naik ke atas jadi min 2. Ini udah dapat apa yuk? Satuan. Sekarang kita tentukan dimensinya. Ya udah kilogram M meter L pangkatnya pangkat 2. Jadi pangkatnya harus ditulis ya. Nah, T-nya pangkat min 2. Itulah dimensi dari usaha. Oke, ntar kamu buktikan ya dimensi untuk energi, energi potensial, energi kinetik, energi radiasi, energi apa lagi? Energi kalor, energi listrik itu satuannya
harus sama dengan satuan usaha. Karena satuan usaha Joule, energi juga Joule. Oke, oke. Nah, sekarang Om saya pengen yang soal yang sedikit berbeda boleh. Yang ini nih, yang sedikit berbeda nih. Contoh example yang ini. Misalkan ada kalimat gini, contoh. Sebuah benda diberi kecepatan sehingga kecepatannya berubah dengan fungsi kecepatan akhirnya Vt ya, artinya kecepatan Vt itu kecepatan akhir. Nah, dengan persamaan misalkan A T ditambah B per T misalkan, atau misalkan AT kuadrat boleh, misalkan kalau pengennya AT kuadrat atau AT aja boleh. Sip. Nah, itu persamaannya nih. Oh, kalau begitu, nah, ntar ada soalnya. Tentukan dimensi dari A sama B. Oh, ini pertambahan ya. Artinya kalau pertambahan, kamu harus nyarinya satu persatu. Yang ini dulu, baru yang itu. Ingat yang namanya dimensi itu ngecek. Buat ngecek apa? Buat ngecek kebenaran suatu persamaan. Artinya ruas kiri satuannya harus sama dengan ruas kanan. Atau dimensi ruas kiri harus sama dengan dimensi dari ruas kanan. Ya udah kamu pisahin nih. Yang pertama ini dulu. Oke, Vt kuadrat itu kan kecepatan katanya ya. Artinya kalau kecepatan tadi meter per sekon. Karena dikuadratin berarti meter kuadrat per sekon kuadrat. Oke, yang A dulu. Nah, berarti ini A yang akan kita cari. T itu kan waktu, berarti sekon. Oh, berarti kalau begitu yang namanya A ya sudah selesai. Berarti meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi sekon lagi kan ya. Nah, sekon kuadrat dibagi lagi berarti sekon pangkat 3. Oh, ini berarti dimensi dari si A itu M itu kan meter. Berarti meter itu kan L ya. L pangkat 2. T-nya pangkat min 3. Nah, itu jadi dimensi untuk si A ya ini L kuadrat T min 3. Oke. Oke, sekarang kita jawab yang B Om. Oke, yang B. Oke, berarti yang B ini yang ini. Nah, jadi lupakan ininya. Berarti Vt kuadrat ya tetap meter kuadrat per sekon kuadrat nih. Vt itu kan meter per sekon dikuadratin jadi masing-masing punya kuadrat ya. Oke, sekarang yang B berarti B. Oke, dibagi T. T itu kan waktu. Satuannya berarti sekon. Nah, kalau ini boleh dicoret nih Om. Boleh. Jadi dicoret aja. Siapanya? Ini dicoret, ini dicoret. Oh, berarti kalau begitu yang namanya B apa coba? B itu berarti tinggal meter kuadrat per sekon aja ya. Oke, berarti dimensinya apa? Yo, dimensinya ya berarti meter itu L pangkat 2 berarti T-nya pangkat min 1. Nah, kalau misalkan bener gitu Om, persamaannya B T ini A itu ya udah kita kotakin dulu. B kan yang ini ya. Oh, B yang ini nih. Oke, sip. Coba kamu perhatikan. Kalau B-nya masukin ke sini berarti meter kuadrat. Berarti kan ya per T-1. Berarti meter kuadrat per T-2 juga kan ya. Atau misalkan meter kuadrat per T pangkat 2. Kan sama. Meter kuadrat T pangkat 2. Ini juga sama. Antar L T-3. Oh berarti karena dikali T berarti T-nya berkurang 1. Berarti L kuadrat T-2. Oh, atau misalkan nih. Kalau kamu dipecahin. Ini kan apa namanya? Dimensi si ini berarti apa yo? L pangkat 2, T pangkat min 2 kan ya? Coba kamu samain. Ini harus L pangkat 2, T min 2. Ini juga kalau misalkan dibagi lagi, ini kan awalnya L2. Nah, L2 udah cocok tuh, L2, T min. Ini T min 1 Om. Karena di sini bagi lagi berarti ntar T min 2. Oh, berarti ruas kiri sama yang ruas kanan. Oh, berarti benar. Sekarang yang A nih, yang A kan ini persamaannya nih, dimensinya nih. Nah, lo kok Om ini L2-nya benar, L2 tuh. Sip. T-nya ini min 3, ini min 2. Kok bisa Om? Nah, karena T min 3 kan di sini ada T. Berarti kalau di T jadi hilang jadi 1. Berarti L pangkat 2, T pangkat min 2. Jadi kan kedua ruasnya sama. Nah, itulah sekilas contoh tentang cara menentukan dimensi dari suatu persamaan. Untuk contoh berikutnya atau contoh lebih banyaknya kita buka di lembar apa namanya? Di lembar video contoh soalnya ya. Untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai sini. Semoga ini dapat membantu Allah semuanya dalam belajar. Semoga ini juga dapat membantu Allah semuanya menyukai fisika lagi ya. Oke, jadi fisika itu mudah, fisika itu asik, fisika itu unik, fisika itu menggelitik. Sampai ketemu lagi sama Om Bejo. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.